Ya, teman-teman, kembali lagi untuk ngebahas emiten punya teman-teman. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya bagikan itu tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten yang saya bahas adalah milik teman-teman sendiri. Begitupun kepada teman-teman yang memberikan support doa ya. Terima kasih selama ini memberikan dukungan doanya. Saya pun berdoa teman-teman sehat-sehat terus ya dan keluarganya. Yang telah memberikan super tank, terima kasih atas super tanknya, baik yang terlihat dan yang tidak terlihat. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan apa yang teman-teman berikan digantikan dengan berpuluh-puluh kali lipat, ditambahkan kebermanfaatan. Nah, kita awali dengan pembacaan komentar. Dari Bro Toko Rasman, gimana hari ini 19 Desember turun tajam IHSG? Kudu ngapain? Emiten apa yang harus dibeli? Turun tajam. Jadi kita bahas ya. Ada dorongan teman-teman ya. Lebih lebih besar yang kemarin penurunannya dan lebih besar waktu tanggal 11 teman-teman dibanding dengan sekarang. Nah, saya pinginnya si IHSG kita ini lepas dulu, pingin ke selepas ini dulu nih minimal nih. Atau ke sini deh ke angka 85 gitu kan, 8500. Pingin seperti itu. Kalau emiten-emiten apa yang harus dibeli? eh, Tetap kalau teman-teman pingin investasi agak lumayan sedikit panjang atau swing agak panjang dikit, pegang yang berfundamental aja, teman-teman ya. Pegang aja yang berfundamental aja, sudah cukup. Tinggal teman-teman mengatur itunya aja, ritmenya aja. Kalau lagi turun, kalau harus tambah muatan, tambah muatan. Kalau tambah harus average, tambah average lagi. Yang penting teman-teman intinya eh, teman-teman lihat aja perkembangan daripada emiten teman-teman sendiri yang sekarang lagi dijalanin. Yang penting saran dari saya teman-teman ya, emiten apa aja, yang penting beli di bawah ya, nanti jual di atas. Jangan sampai teman-teman itu beli di atas, nanti ujung-ujungnya hanya nunggu untuk kejemput. Lebih baik teman-teman beli di bawah, nunggu lama tapi untuk cuan ya. Sambil terus pantau watchlist satu-satu teman-teman ya. Yang penting baik, ini emiten yang belum kita coret satu persatu teman-teman ya. Dari dulu sampai sekarang teman-teman maaf ya, saya tidak akan memberikan rekomendasi apapun. Hanya saya memberikan informasi aja kepada teman-teman ya. Mode P100 karena ada yang nanya gitu, 101. Terus emiten paling yang saya berikan kepada teman-teman, nih emiten yang didowntrendkan gitu kan. Karena emiten yang didowntrendkan itu sejak listing, nah itu berpeluang kembali lagi kepada harga listingnya. Dan beberapa emiten tahun 2024, tahun 2025 sudah ada yang keluar dari harga listingnya bahkan dikasih lebih gitu kan. Walaupun harus nunggu lama tapi endingnya teman-teman tersenyum lebar. Memang dalam perjalanannya 1 tahun berdarah-darah, kapan kejemput, kok diem aja, kok diem aja. Tapi lihat ending-endingnya, pada senyum teman, bahkan lebar senyumnya. Itulah buah dari yang namanya kesabaran ya. Suka saya bilang kan dari semenjak channel ini dibikin teman-teman ya, teori 3S. Sabar, sabar, sabar. Terus apalagi? Technical analisis, fundamentalis, bandarmologis ya, forenpol dan lain sebagainya, teman-teman ya. Istilahnya teori-teori yang teman-teman pelajari ya, kalah yang namanya dengan buah kesabaran ya. Kesabaran adalah yang paling utama. Kalau teman-teman sudah menguasai ilmu sabar, plus syukur aja teman-teman ya. Nah, teman-teman akan meraih apa yang teman-teman inginkan. Teman-teman coba deh gitu ya. Di market itu bukan di market kita gitu teman-teman ya. Bukan untuk kita ini jago-jagoan berapa persen, gede-gedean duit teman-teman ya. Tapi bagaimana teman-teman bertahan di market. Itu yang paling penting. Karena kadang kita dapat untung besar gitu kan. Tiba-tiba karena waktu kita beli lagi market bullish teman-teman ya. Tapi ketika diuji dengan market kita lagi bearish, sanggup nggak teman-teman ya? Nah kalau kita kan gini, channel ini kan baru berjalan dari bearish
ke bullish. Nah, ketika dia kembali lagi ke bearish, nah kita udah dalam satu musim, teman-teman ya. Kalau istilahnya siklus. Jadi kita itu berjalan waktu kita bikin saya bikin channel ini ya dari Mulai Saham Gocapan itu kan kita berangkat dari bearish ya. Ingat kita berangkat dari bearish, BRPT. Cuma yang belum kembali itu adalah emiten 4 bank ini, teman-teman. Belum kembali ke titik yang seharusnya. Maka teman-teman yang punya emiten 4 bank ini, tahan aja, santai aja sambil tambah muatan aja ya. Akan kembali kepada titik awalnya, teman-teman ya. Ketika dia diturunkan. Karena kita berangkat di sini itu teman-teman ya, untuk channel ini ya tahun 2024 itu kita berangkat dari bearish. Sekarang bullish kita ngalamin kan. Harusnya kalau teman-teman bagaimana dengan IHSG kita mah sudah dihadapin dengan apalagi yang teman-teman yang lama ya, yang dari mulai tahun 2024 ya. Pasti mengalami teman-teman ya. Bagaimana nyebut di BRPT, nyebut di emiten apalagi tuh ya, pas saham-saham Mister PP waktu itu pada pesimis kan, diantam teman-teman nyangkut. Akhirnya sekarang kan luar biasa gitu kan. Karena market lagi bagus sekarang. Makanya siapa yang bertahan lama di bursa itulah sebagai pemenangnya. Siapa yang paling bersabar itulah orang pemenang. Oke, teman seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya ada brand dari siapa nih? NDRSP ya. Udah catat belum brand ya? Brand masuk ke watchlist. CBRE sudah masuk, tinggal dibahas ya CBRE ya. Ada ADMR ya. ADMR udah masuk ke watchlist. Fit kita masukin dulu. Zata kita masukin dulu Zata, nggak apa-apa Zata. Sudah masuk Zata ya. IMJS sudah masuk. Dinar harga wajar ya sudah saya masukin ya. Nanti kita bahas. Kita ke atas dulu ya. Coal, coal, coal. Coal sudah masuk. Kok dihapus? Coal udah masuk. SMDR sudah masuk. CSIS sudah masuk. Di watchlist dulu ya. Telkom, UAS, UAS sudah masuk, harus sabar terus. TLKM, nah TLKM baru masuk nih. Saya bahas, saya klik lop aja ya. Karena kalau kita tulis TLKM kan ini tulisnya Telkom, TLKM. Ini kebiasaan bisa ke saya tulis itu udah ya. Di saya apa namanya? Saya lokasi lop dulu ya. Karena saya tulis untuk nama emitennya ya, teman-teman ya. Lead, Gaspol tadi ya, Lead sudah mulai bagus teman-teman ya. Keren, Lead. Lead itu sudah masuk ke watchlist. Oh, sudah dibahas ya, lihat ya. Soci. Kalau teman-teman lihat video sebelumnya, saya pikir Soci masih teman-teman ya. Masih dalam apa namanya genggamannya. Masih dalam genggamannya. BSDE. Ini DMMX ya. Ini jarang dibahas teman-teman, emiten yang sepi-sepi gitu lah. Kadang-kadang suka keren gitu ya. Niche nanti kita BKSL. Coin. Oke, Coin baru masuk kembali. Base, siapa yang beli base? Udah masuk base ya? Oh, ke HW ya masuknya ya. Nanti ke sekalian deh base ya. Saya kasih tanda ini dulu deh. Samang, tandanya apa? Bang, Samang, tandanya. Maksudnya apa sih, teman-teman? Mang, nanti kita teliti deh. Coba ditulis komentar maksud dari bahasa Hamang tandanya apa? Tanda apa nih kira-kira nih? Tanda apa ya? Oh, sekarang untuk dibahas mungkin sekarang lagi posisi seperti apa gitu kali ya. DSSA. Kita bahas ya. Mina dari kemarin FCA terus katanya Mina. Kita bahas lagi Mina nggak apa-apa. Udah masuk watchlist ya. Keter. Keter sudah masuk watchlist. Real, BPKB Real.
udah masuk whitelist. Nyimak dari Bro Armen. Inet. Ini Tongser ya? Ini Tongser kan? Ya, ini Tongser ya. 14% kalau nggak salah ya? Iya, 14%. ARB sebetulnya. BKS sudah masuk. DART. NCKL. Udah dibahas ya? NCKL sudah dibahas di sini nih. Ya, sudah ya. Sudah dibahas di sini NCKL ini. Di bagian pertama ya NCKL ya di sini nih. NCKL. Tuh. Sudah dibahas ya NCKL ya. Oke, teman-teman ya, kita mulai lagi ya ngebahas emiten punya teman-teman. Ini dari Bro Dunia Populer BKSL. Catnya gemuk untuk pohon Natal. Dikasih selamat Natal untuk Ama Market bahkan marah ini. Saya kasih tanda love dulu yang ininya ya. Makasih ya Bro Toko Rasman ya. Nanti apa namanya untuk PKS-nya kita bahas. Karena kalau saya ini tidak akan ke baca teman-teman. Oke, kita mulai dari IHSG kita. Yang pertama IHSG kita masih ditahan. Saya pinginnya malahan yang tadi saya pikirkan itu teman-teman ya. Dia pinginnya lepas dulu daripada MA20-nya ya, minimal ke 8496 lah teman-teman ya. Untuk menutup gap yang pertamanya, dia sudah lepas dulu daripada MA20, dia bikin yang namanya koreksi gitu ya. Mungkin ya emiten-emiten yang kemarin tersandung yang ada sangkut pautnya dengan IHSG ya dikasih turun dulu sebentar baru digas lagi gitu teman-teman ya. Dan per hari ini si Forex sudah mulai ngambil lagi ya 438,07 miliar, keren ya. Hari ini keren banget Forex ya, masuk 9,9 triliun dan keluar 9,4 triliun. Transaksi sudah mulai bagus ya, 20 sudah mulai di atas 17 atau 18 lagi teman-teman ya. Sekarang 20,1 triliun teman-teman ya, keren ya. Walaupun IHSG tadi bikin merah, cuman ada dorongan teman-teman ya, yang menjadikan NISA cuma 9 kurang 9 poin teman-teman ya, atau minus 9 poin di level 0,10%. Kalau tadi sampai 0,53 ya sesi pertama itu ya. Jadi teman-teman ya, sesi pertama kurang bagus ya, pas sesi keduanya ada dorongan. Ya itulah market teman-teman ya. Kita sudah pesimis itu. Sesi pertama kan pesimis ya. Tapi pas sesi keduanya hehehe ada dorongan. Itulah market teman-teman ya. Jadi makanya saya bilang kalau ada orang yang bilang kemarin adalah masa lalu, hidup kita di zaman sekarang, gitu. Sekarang nih detik sekarang ya. Besok apa masih jadi misteri. Nah itu teman-teman, besok itu misteri. Terkadang yang suka saya bilang itu jangan mikirkan besok naik besok turun. Yang penting kita sudah tahu di mana arah penurunannya, di mana arah kenaikannya, dan posisinya sekarang lagi apa itu kan yang penting lah ya. Seperti belajar kehidupan kalau market kalau market kita itu. Ya. Oke teman-teman ya, tanpa berpanjang lebar lagi, langsung aja kita bahas untuk emiten BBRI. Sementara ini konsisten. Kita ngebahas BBRI tiap harinya. Jadi kita tahu perkembangannya teman-teman. Jadi nah BBRI sudah makin keren ya. Kemarin waktu di level sini kan dibikin apa namanya semacam support ya. Tapi meninggalkan jejak begitu jejak penurunnya gede banget. Dihajar lagi bikin support terbaru. Nah sekarang bikin support lagi di sini teman-teman ya. Ini sudah mulai step by step sudah mulai bagus ya BBRI ini ya. Jadi sekarang sudah bikin support bagus teman-teman ya. Bersih teman-teman ya, kecuali di sini doang kan. Sudah mulai bersih, tanda kenaikan juga sudah mulai disentuh, saya pindahkan ke depan dan tanda kenaikan sudah agak pas banget cuman kita pindahkan aja teman-teman ya. Terus tanda kenaikan berikutnya adalah gap ya di sini nih saya pikir bisa lah teman-teman ya untuk menyentuh minimal dia harus di MA 200 deh teman-teman, ada beberapa hari lagi ya. Senin, Selasa teman-teman ya. Senin, Selasa sama tanggal berapa ya? Kita cek sini. Libur teh tanggal berapa sih teman-teman? Libur bursa teman-teman. Sampai santai ya. Sampai santai aja. Saya takutnya sebenarnya bukan soal
ngerjainnya malam nih teman-teman, takutnya kena ini lagi, kenapa? Kena jadwal rutinitas perawatan ya. Ya, tanggal 24 Kamis Jumat berarti kalau saya cek di sini teman-teman. Berarti Kamis. Nah, Kamis di sini tuh Kamis ya. Kamis 24 25 Desember kan ini sekarang kan. Ini kan libur nih. Nah, di sini kan libur berarti tinggal 21 ya. Ini Sabtu Minggu. Ini kan Jumat, Sabtu Minggu, Senin nih. Senin di sini berarti kan ada hari aktif 22 23 ya. Kan 24-nya hari cuti bersama. 26 ya, Kamis Jumat 26. Ini libur weekend biasa. Nah, 2 hari lagi berarti 4 hari aktif lagi teman-teman nih. 22 23 nanti 29 30 masih ada 4 hari lagi, 4 hari aktif ya. Makanya mudah-mudahan sih si minimal si BBRI ini 2 hari ini bisa nempel di MA 200 saja teman-teman ya. Ya walaupun ya si Bandar Poren masih keluar sih teman-teman ya. Ada net sale masih net sale ya 180 tapi candlenya sudah mulai dibikin tanda kenaikan. Ini ada candle lumayan ya, candle tiang di sini namanya candle tiang panjang ya. Yang penting dia tidak jebol tiang panjangnya ataupun dia masih jatuh di MA 10 pun di 3710 ya itu masih posisi baik-baik aja. Walaupun di sini santai aja lah BBRI teman-teman ya. Ini kalau dia tahun ini memang terpuruk 2026 kita sambut lebih baik lagi karena sudah mulai dibikin step 2 mulai tidak berubah lagi ya mudah-mudahan. Bagusnya sih sebenarnya ketika dia seperti ini teman-teman MA karena menuju ke atas harusnya di sini diimbangi dengan bandar lokal sama si foreign yang masuk dengan besar gitu harusnya. Inginnya dia ingin seperti itu. Cuman market berkata lain berarti ada yang lebih istilahnya di luar daripada nalar. Tapi tetap teman-teman ya BBRI itu 4 bank ini memang yang nguasain bukan dari kalangan retail broker biasa teman-teman ya. Dikuasain sama foreign teman-teman. Mau nggak mau suka nggak suka foreign teman-teman ya. YPXL nguasain ya untuk domestiknya, CCYUAK yang sudah mulai ngambil lagi ya. Jadi dipertahankan tidak terlalu jatuh sama si CC sama si EU. Walaupun si BK ngehajar tapi CCYUAK bisa nampung pergerakannya teman-teman. Walaupun net sell tetapi masih dipertahankan ya. Minimal tidak jatuh terlalu jatuh nanti ke level 3.700-an. Walaupun belum ada net buy-nya tapi sudah mulai CC sudah mulai masuk lagi, YU sudah mulai masuk, AK yang sebagai broker yang suka memaaf harga pun sudah mulai masuk. Oke, target untuk tahu minimal penutupan MA 200 dipertahankan lah teman-teman, biar di atas MA 200. BBNI ya BBNI bagus dipertahankan. Cuma ini si MA 200 masih belum teman-teman bisa menghadap ke atas ya. Ini masih ada candle panjang sih bagus di sini ya. Yang penting jika tidak jebol candle panjangnya. Walaupun sedang nempel di MA 10 gitu ya. Walaupun sekarang 6,3 miliar foreign berusaha keluar tapi kalau pengambilannya lebih banyak masih aman. CCYU lagi yang cuma si AK yang keluar di sini. Aduh, tukeran sama si BK. Si AK keluar masuk ke BBRI. Nah, ini si BK masuk di sini masih dengan skalanya kecil tapi CC masih jadi jagoannya ya. BBRI, CC menjadi jagoannya. Kita cek untuk domestiknya. Ada AZ tuh ada broker bagus teman-teman yang ambil. Ini BK juga termasuk ke bandar lokal teman-teman yang membuang barang sama si AZ. Tapi ini MG sudah mulai masuk walaupun sedikit. OD pun sudah mulai masuk. Kalau pungutan masih bagus dan masih dipertahankan di MA 200. Cuman sayang banget ya ini MA 200 belum bisa menghadap ke atas. Jadi butuh yang namanya break ke level 45 40 lah. Ataupun pas getaran kenaikan di angka 4.600. Bisa lah teman-teman yang BBNI ya. Apalagi sebenarnya lokasi masih perannya pun masih posisi bagus. Smart money pun masih posisi bagus. Secara TA pun betul udah di MA 200-nya tapi masih menghadap ke bawah sedikit. Butuh break teman-teman. BMRI. BMRI. Ya BMRI
Di pertanian sudah mulai uptrend nih EMA 10-nya teman-teman. Cuman EMA 200 masih menuju ke bawah. Sorry, masih menuju ke tengah sama teman-temannya, belum bisa dibelokkan. Berarti harus ke targetnya nih di angka 5.300. Enak sih dia sideways sebentar langsung di apa namanya? Didorong ya. Sideways sebentar langsung dorong aja. Cenderung sudah mulai bagus. Ini sudah support di sini ya 4820 karena sudah lewat daripada EMA 10 220-nya dan dikembalikan harganya ke EMA 10-nya lagi. Per hari ini 52,1 miliar, Sipor sudah mulai masuk, kemarin itu bagus pengambilannya, sudah mulai bagus ya, baik barang lokal sama Sipor. Cenderung malah BMRI ya, pada BMRI yang termasuk telat ya, ternyata sudah masuk MA 200 duluan. Ini butuh sideways sebentar, nanti di break biar mengarahkan MA 200-nya. Untuk pungutan bagus, tren pun sudah mulai keren ya. Target dikit lagi teman-teman yang kalian 5.300. Saya pikir 2026 4 bank ini sudah mulailah teman-teman, sudah mulai di up kembali untuk menitih ke harga sewajarnya dia di harga mahalnya. Jadi sekarang kan masih posisi pada murah teman-teman nih. BBRI di bawah harga tengah ya. BBRI coba nih. Cuman nih BBCA doang kalau nggak salah. Saya belum ngecek lagi. BBNI, nah BBNI masih dijual di harga premium ya. BMRI coba cek. Tapi kan sudah menyentuh harga tengah ya. BBN ya. Tuh, BBNI, BMRI sudah masuk di harga mahalnya lagi, teman-teman ya. Nah, ini yang sudah memulai berjalan BMRI, BCA. Kalau BBNI masih kapan lagi sebenarnya teman-teman ya, emiten bank ini menyentuh ke harga tengahnya gitu kan. Nah, BBCA mah apalagi teman-teman gak mau nyentuh harga tengah, teman BBCA ini. Ini jarang-jarang teman-teman ya. Si apa namanya? Si BBCA itu kondisi turunnya dalam gitu kan, kecuali tahun berapa nih, tahun 2020 ya ketika COVID ya, tapi tetap aja diberikan lagi teman-teman, malahan kenaikannya lebih mantap lagi, semakin dalam dibikin turun semakin kencang teman-teman naiknya gitu kan. Oke teman-teman, untuk si BBCA seperti itu ya, BBCA untuk ditaruh untuk teman-teman cuma dapat gainnya dividennya aja bagus teman-teman. Cuma ya alot naiknya alot gitu. Yang paling murah itu BBRI berdasarkan Bunda Cat itu, yang paling murah itu BBRI. Dia masih berada di bawah tengah ke bawah. Nih BBRI itu. Ya. Yang agak sedikit ya sedikit mahal itu BMRI. Dan pungutannya lagi bagus tuh. BBRI itu masih posisinya di tengah ke bawah. Artinya peluangnya untuk kenaikan ke angka 6 ribuan itu masih peluang. Maka nanti kalau sudah teman-teman sudah beli BBRI di angka 4.600, 4.700, sudah dikategorikan teman-teman sudah beli harga mahalnya lagi gitu kan. Bahkan BMRI kan sudah di harga mahal, BBNI memang dijual di harga mahal, apalagi BBCA. Yang paling murah valuasi berdasarkan Bunda Cat ya BBRI. Oke, kita lihat untuk BMRI sudah, BBCA. BBCA sama seperti BBRI, cuman ya kalau secara apa namanya secara Bunda Cat ya BBCA masih posisinya di harga mahal. Beda dengan BBRI gitu ya. Kalau BBRI kan betul masih bersama di bawah MA 200, tapi secara valuasi Bunda Cat BBRI di bawah harga tengah, sedangkan BBCA di atas harga tengah. Ya, BBCA sudah mulai makin membaik, teman sudah bikin koreksian juga. Cuman ya belum mampu untuk masuk lagi ke MA 10-nya ya. MA 10 belum mampu juga di bawah candle kembali. Dan Forex sedikit keluar ya, 372,2 miliar, Bandar Lakukan ikutan ya, 122,3 ribu lot, tapi sini bagus nih. Jadi Bandar Foreign ngejual, Bandar Lokal ngejual, yang nampung Smart Money. Nah, berarti ini bagian dari Smart Money ini. Ada SQ, ODC, bahkan XL pun sama DH pun bagian dari Smart Money. Untuk foreign-nya ada yang nampung CYU, CCAK, ya BB juga sudah mulai masuk. Ini butuh keberanian BBCA itu untuk menembus MA 200-nya dan berdiam diri, tidak jatuh lagi daripada MA 200-nya. Kalau pungutan sih masih banyak. Ya. Untuk bandar lokal ataupun foreign masih banyak. Pungutannya daripada pengeluarannya sejak tanggal 17 Oktober. Sangat wajar sekali kalau mereka jualan dulu.
Butuh break aja MA 200 dan mengarahkan MA 200-nya menghadap ke depan sedikit ke atas. Nanti target yang terdekatnya ada di angka 9.400 berupa gap. Gap pasti ketutup. Oke, teman-teman ya. Sekarang kita bahas emiten punya teman-teman ya. Yang pertama ada Ketir, Ketir, Cat R. Dari bro siapa nih? Dari bro Dante, Ketir dari bro siapa nih? Dari bro Arijal Burhanuddin. Bahas saham Ketir, analisa dan kedepannya. Dari bro Ahmad, dari bro Ari ya usah. Bro Ahmad Faisal ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahas Ketir. Terima kasih sama-sama. Dari Cacing Gaming. NSSS sama Ketir. NSS sudah masuk belum? Oh di bawahnya NSS ya. Nanti habis ini NLS ya. Nih Ketir NSSS ya. Nemu area buy di mana ya? Gak nemu area. Sorry. Kok malah itu? Sorry ya. Pencet teman-teman. Kita ketir dulu ya. Ketir. Ketroson. Ketrosden. Triasmitra. Wah, harus lihat Bunda Acat ini teman-teman. Udah mahal dong. Si Ketir sudah mahal dong. Si Ketir sudah mahal. Nah, sudah mulai ada sedikit teman-teman ya. Ini 7.44. Bandar Loka sama si Poren udah terbuka di sini. Ya, tinggal nambah tanda penurunannya doang. Berarti lagi uptrend teman-teman ya. Jadi gini teman-teman ya. Dia sudah mulai terbuka lebar ya. Terbuka sedikit ya. Cuma sudah terbuka. Berarti sudah mulai bagus. Ini dicek tanggal 19, 12, 25 ya. Terbuka ya. Waktu pembukaan gitu ya. Ini pucuknya sudah kejemput. Nah, sekarang lagi turun dulu. Dia disuspensi, teman-teman. Disuspensi, Bandar Foren jualan. Tapi per hari ini masuk lagi 8,3. Dia belum bikin support, teman-teman ya. Dia belum bikin support. Karena apa? Karena dia belum keluar daripada MA 20-nya. Kalau dia bikin support aja ya, cenderung dia bagus loh, teman-teman. Secara TA ya. Ini kalau dia jatuh ke angka 750 kan untuk menjemput PR-PR-nya dulu ya. Nah, kalau PR-PR-nya dijemput, ya, misalkan 765, kita sampai 765 gitu ya. Nah, kalau 765 ada pantulan, teman-teman ya, terus dia masuk lagi ke MA 10-nya, dipastikan dia sudah menjadi support level sini. Ya. Karena si MA 20-nya belum dijebol, ya, artinya masih dalam posisi ditahan dulu sama MA 20-nya. Nah, ini posisinya, kalau teman perhatikan ya, lagi koreksi dulu, ini masih area koreksian ya. Kita cek Forex siapa yang ambil. Ada si AK, si JP sama TP ya. Nah, si AK suka memaaf harga teman-teman. Domestiknya GRAI aja keluar. LG sudah masuk bagus teman-teman. Walaupun diselingi sama si XC sama si XL gitu ya. Tapi ZP sama PD itu bagian daripada market maker juga ya. Saya di sini kalau ini kan bukan bukan untuk dijadikan target, tapi untuk dijadikan break aja, maka saya akan kasih tanda berupa tanggal aja. Nah, saya hanya mengingatkan aja kepada teman-teman ya. Harga sudah mulai harga premium ya, teman-teman harus mempersiapkan. Ini emiten awalnya di downtrend kan ya. Nah, bila mana teman-teman menemukan emiten seperti ini gitu ya. Teman-teman harus siap dengan yang namanya nanti penurunan sama kenaikan. Karena kan harganya kemarin sudah menyentuh harga sudah menyentuh harga termahalnya, tapi dibukakan sedikit teman-teman ya antara harga atap sama harga pucuk. Dia lagi di downtrend kan, bukan downtrend kan apa namanya dikoreksikan dulu ya. Nah selama koreksian ini ternyata si Bandar Foren sudah ngambil kembali, Bandar Lokal memang keluar. Tetapi per hari ini ternyata ada broker yang disinyalir sebagai bandar luar sudah mulai masuk. Kita cek 3 hari ini tanggal 17 ya. Nah,
masih dikuasai sama teman kita yang paling banyak. Lagi ada, cuman dia tidak, ZP ada, cuma tidak terlalu banyak ya. Tapi kalau kita gabungan dari tanggal 19, lumayan sih dia kena ikut. Nah, bagi teman-teman yang punya di bawah mah ya santai aja berarti kan. Tinggal nunggu mampu nggak dia itu ngebreak area 1600-nya. Karena di sini kan masih ada sedikit, teman, ada sedikit peluang. Nah, bagi teman-teman yang mau ngambil, walaupun bandar forex sudah ngambil, walaupun bandar luar juga sudah mulai bagus pengambilannya, lebih baik sabar dulu, biarkan masuk dulu. Atau enggak nanti teman-teman cek 15 menitan ya. Nah, ini kan posisi MA 200 masih berada di atas nih. Nah, bagi teman-teman yang suka dengan 15 menitan, sabar dulu. Ini MA 10, MA 20 masih berada di atas. Kecuali kalau di break MA 10 sama MA 20-nya dan terlihat jelas MA 10, MA 20 menghadap ke atas, nah teman-teman bisa masuk di situ. Target pertama sudah dipastikan MA 200, 1165. Bila sudah mulai break, selanjutnya di angka 155 gitu kan. Berdasarkan harga untuk ditanggalin di sini. Ini ada segala merah. Ini kalau diturunkan berarti di si bandar foreign sama si bandar lokal sudah tahu nih akan yang namanya kena suspensi. Makanya dia tidak mau diistirahatkan dulu, cenderung diturunin dulu, teman-teman. Nah, bila mana penurunannya sampai level sini, belum ada perkembangan, teman-teman ya. Untuk dipantulkan, teman-teman patut waspada ketika sudah melewati harga karena yang di sini. Ya, kalau dia mau di-up kembali, maksimal harus ditutup di angka 645, jangan sampai lebih. Bila mana lebih waspadalah, karena sedikit lagi menyentuh supportnya di angka 392. Nah, gitu teman-teman. Ini barang lokal lagi keluar, forex sudah mulai masuk. Cek 15 menitan aja. Ketika MA10 sudah mulai di bawah candle, teman-teman bisa masuk di situ untuk 15 menitan. Tapi untuk day trade-nya, ini masih dalam bentuk konfirmasi. Saya pikir sih lebih baik dia bikin koreksi dulu. Kalau pingin dia ngebreak area 1580 itu lebih baik koreksi dulu, habis koreksi lalu dia masuk lagi ke MA 10-nya. Nanti di saat di situ tuh bandar lokal sama si forex sudah akumulasi dari enggak. Kalau sembari akumulasi sama harga berarti kecenderungan untuk di up-nya ada. Tapi kalau level-level sini tidak sanggup, kita kasih tanda kenaikan di sini. Ini kan ada gap ya. Bila mana tidak sampai lini tidak sanggup 1265, ya cenderung akan dibawa ke bawah kembali, bisa menyentuh area 770 sebagai tanda penurunannya berupa gap. Karena gap ini pasti dilalui ya, kajakan posisinya sekarang sudah hampir mentok gitu teman-teman. Walaupun harganya sekarang kan di level sini dekat ke harga tengahnya, tapi secara teori pundacat ya sedikit lagi di harga mahalnya. Belum nyentuh si atapnya teman-teman, masih ada peluang sedikit. Makanya nanti ketika ini tidak bisa dilewati 1270 cenderung dia akan dibawa ke bawah. Tetapi kalau sudah mulai break maka dia akan melakukan percobaan kenaikan kembali untuk mencapai harga tertinggi yang baru. Oke teman-teman, untuk ketir seperti ini. NSSSS. S-nya 3 kali. Sawit masih jadi primadona, teman-teman ya. NSSS, sawitan. Ini udah keren banget, teman-teman. Ini sudah dicapai dengan baik. Sudah, teman-teman. Terus gimana dong? Kalau sudah begini gimana, teman-teman? Ini tercapai. Tinggal nunggu koreksian aja ini mah, teman-teman. Kalau koreksi sudah terjadi ya, dia akan melanjutkan kenaikan lagi. Kita cek dulu ya. Untuk posisinya di mana? Kita kecilin dulu, teman-teman. Di bawahnya. Ini buat tanda aja bahwa saya sudah ngebahas aja, teman-teman. Baik, kita cek untuk tanda penurunan dulu ya. Semakin banyak tanda penurunan yang saya bikin, berarti lagi posisi uptrend. Oke. Wah, ini keren banget, teman-teman. Dia tidak meninggalkan cecah penurunan. Berarti ikutin aja kemauan daripada chartnya. Tanda kenaikan saya bikin lagi 745. Bikin tanda kenaikan di level sini juga 705. Dia punya candle panjang 1 2 nih, yang satu sudah dilewatin, yang keduanya belum. Berarti ini juga belum menandakan dia menjadi support ya.
Dia itu kalau pengen menjadi support harus melewati MA 20 dulu. Baru saya katakan support. Perhatikan untuk bandar forennya. Terus ngambil teman-teman ya. Terus dia pun standby-nya atau sideway-nya gitu. Sorry. Standby-nya atau sideway-nya itu di harga atas. Sedangkan harga atas di sini si foreign itu masih belum keluar. Bahkan si bandar lokal ketika si foreign maaf harga dia jualan. Terus dia ngambil lagi di harga atas. Artinya harga atasnya juga menjadi titik di mana bandar lokal sudah mulai ngambil sejak tanggal 15 Desember. Kita cek 15 Desember. Untuk lokalnya ada si IP. Ya, IP atas suka nama as perusahaan teman-teman. Sekalian dia jadi bandarnya RF ya. Di sini kesempatannya sudah kumpul. Ada si S, EBS, S, DH ya cenderung blokar-blokar yang tidak familiar. Nah di GR, YJ juga keluar ini bukan dari kalangan. Di sini teman-teman kita XA doang ada di sini. Nah kita cek di sini NNSS itu posisinya di mana ya. Jadi si bandar lokal sama si foreign sama-sama ngambil. Cuman yang paling bagus itu bandar lokalnya dia cenderung ini sudah lihat harus pakai pundacat ya. Ini harganya sudah mulai mentok. Berarti saya kasih tanggal doang di sini, teman-teman. Artinya harga sudah mulai mahal. Butuh yang namanya konfirmasi dan pemberitahuan dari pundacat bahwa dia dikasih izin untuk naik lagi berupa apa? Renggang antara harga atap sama harga pucuk. Saya akan tulis di sini, teman-teman. Cek pundacat, cek pundacat. Nah, berarti kalau sudah saya bikin cek pundacat, berarti harga sudah mulai menyentuh harga atap. Sedangkan si bandar lokal sama si foreign belum jualan secara bandar foreign belum jualan secara signifikan. Bagi terus ngambil terus ya. Hari ini ada penjualan tapi tidak terlalu banyak. Bahkan di harga atasnya pun setelah si bandar lokal jualan malah ngambil kembali di harga atasnya. Butuh yang namanya break aja 750 maka dia akan mencapai harga tertinggi yang luar biasa nih. Harga wajarnya kemana sih teman-teman? 4 ribuan ya, sama 300. Makanya nanti semakin ini terbuka lebar teman-teman ya semakin bisa harganya semakin bagus. Tapi yang paling bagus itu dia koreksi dulu. Bila mana dia koreksi dulu akan lebih keren lagi. Ya, minimal ke sini lah maksimal gitu. Maksimal memang harus di sini, teman harus melewati MA 20. Jadi kalau sudah melewati MA 20 pas ada putar balik atau ada dorongan lagi. Nah, itu jadi supportnya. Jadi pertanda dia akan uptrend tapi lebih kuat. Ketimbang dia naikin tapi rally seperti ini teman bahaya. Lebih baik dia naik rally tapi harus ada yang namanya koreksian. Koreksiannya yang saya suka itu koreksian yang sudah mencapai MA2. Artinya untuk menguji area support di sebelah sini tapi tidak mau gitu. Saya mau naik maunya. Iya, saya turunin dulu. Saya mau naik ya. Nah, itu teman-teman. Saya mau turun. Iya, nah silakan turun aja gitu kan. Tapi saya naikin lagi ya karena saya punya tujuan tertentu. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Nah, secara valuasi kuartal 3 di angka 4.000. Tapi kita jangan terlalu tinggi-tinggi dulu. Yang penting ikutin aja MA-nya. Nah, selama MA 200 masih berada di bawah, teman-teman ya. Selama supportnya tidak dilalui, ya cenderung dia masih posisi uptrend. Oke, teman. Biasa setengahnya teman-teman. Atau enggak paling maksimal 3/4. 3/4 dari harga tertingginya. Ya. Nah, di sini nih dia koleksinya level sini kan koleksinya. Ini kan ada tanda setengahnya nih. Nah, di sini nih minimal di sini. Tapi harusnya kepingin saya itu nih lewat dulu MA 20-nya. Baru ketika ada pantulan dia cenderung bikin support gitu kan. Atau kadang-kadang 3/4 di sini level sini. Yang 585 gitu kan. Gimana mau market makernya teman. Tapi untuk penguatannya bagus, masih bagus. Oke, teman-teman seperti itu ya untuk si NSSS ya. Ada Arto. Arto. Oka Mahardika, Arto dan Agro. Terima kasih sama-sama. Dari Kiweu. Arto. Arto dulu ya, baru Agro ya. Agro. Arto, Agro. Ini adalah emiten ini teman-teman. Ini masuk ke P100 teman-teman. Arto, Agro.
sekalian ya bro ya. Adik sekalian ya. Agro kita sekalian dibahas. Oke, ada Artos, Bang Jago. Nah, Bang Jago ini teman-teman ya, salah satu emiten yang masuk ke program P100 ini. Kita mulai dulu itu dari bulan Mei ya, tahun 2025 di harga 1.920. Dia sudah mencapai ke harga 2.300, tapi kan targetnya bukan di situ teman-teman. Tanggal 5 ini. 2.300 ya, berarti targetnya sekitar berapa tuh? 3.800-an ya, 3.840-an lah nanti targetnya itu ya. 100 itu 100%-an teman-teman. Cuman waktu saya bilang dari awal teman-teman, dari awal saya bilang ketika menyatakan ini posisinya MA 200-nya itu masih posisi menuju ke bawah. Ya. Artinya apa? Artinya posisinya itu masih posisi downtrend. Walaupun kemarin itu sudah mulai dibelokkan teman-teman ya, dibelokkan ya, sini kan dibelokkan. MA 200 sudah mulai di bawah ya. Sudah mulai di bawah tapi arahnya masih menuju ke tengah. Belum bisa menuju ke atas. Sempat ada di atas sedikit tapi dicebolkan lagi, per hari ini pun dicebolkan lagi. Ini udah lama nggak dibahas ya. Untuk melihat harga wajar silahkan dicek tanggal 3 bulan 11 tahun 2025. Tanda penurunan dilewati dengan baik, di sini juga sudah dilewati dengan baik ya. Saya pindahkan ke depan sini sedikit lagi teman-teman. Nah, ini MA2 sebagai yang suka saya bilang sebagai garda terakhir gitu ya. Bila mana MA2 sejebol ya kondisi penurunan akan terjadi lagi. Karena yang suka saya bilang kepada teman-teman ya, kita akan ngikutin yang namanya teknikal sabar ya. Nah, kita kasih contoh satu emiten ini teman-teman ya. Contohnya teman-teman ngambil 1920. Kalau teman-teman yang tidak sabar atau bersyukur ya, nah 2.300 teman sudah take profit ya lumayan gitu kan. Lagi ngambil lagi di MA 10-nya bisa aja terjadi gitu kan. Ini salah satu emiten yang memiliki standar. Jadi kalau berdasarkan harga wajar ya PE rasionya aja gede teman-teman. Kalau kita lihat untuk rata-rata PE sudah 700-an dan posisi sekarang itu di harga murah banget ya. Nah, harga murahnya aja angka 3.731. Ya ini adalah harga untuk si Arto ya. Nanti targetnya itu di harga murah juga sudah mulai 3.700 ya. Nanti kalau sudah mulai di break harga murahnya baru kita targetkan ke angka 4.800-an di sini. Targetnya yang penting cuma kesini itu sudah cukup sih 3.700 gitu ya. Cuman kita konsisten karena kan di market kita bukan untuk sehari 2 hari. Nah posisinya ini lagi posisi sebenarnya masih posisi turun. Kenapa posisi turun? Karena MA2 masih menuju ke bawah. Walaupun ditaikin ke atas, tapi tetap aja arah MA2 masih menuju ke bawah. Artinya potensi penurunan masih terjadi. Cuma ini lagi dipertahankan selama dari bulan apa? November ya. Dia tidak mau lepas lagi daripada MA 200-nya. Tapi di sini ujiannya di sini terlihat datang di sini. Ujian datang. Kenapa saya bilang ujian datang? Karena dia sudah mulai break, sudah mulai bagus, bikin tiang teman-teman ya. Dia juga sudah mulai solid di level sininya gitu. Hanya meneriakan jejak turun berupa gap doang sedikit gitu ya. Akhirnya ditembus juga ya. Kenapa ditembus? Ya bandar lokal sama support jualan gitu. Tapi per hari ini dia seperti yang mau dipertahankan di satu ticknya ya. Jadi tidak mau melewati satu ticknya untuk supportnya. Artinya masih bisa dipertahankan. Asal besok ada pantulan, saya pikir itu sudah bisa membaik lagi gitu ya. Karena kenaikan saya bikin di angka 2020 ya karena kenaikannya. Di sini itu ada gap, sini teman-teman. Sini ada gap, gap yang sangat lebar sekali. Pasti itu ketembus di sini, masih ketembus lagi sekalian bisa melewati harga tertinggi sebelumnya. Jadi sembari nutup gapnya sembari, tapi dengan body ya tentunya. Makanya sini ini saya kasih tanda penaikan. Bila mana tanda kenaikan itu tidak bisa dijebol, maka cenderung dia akan dibawa ke bawah kembali. Bahkan bisa menembus area support dan garda terakhir MA 200. Bila mana terjadi lagi penurunan MA 200, downtrend akan terjadi. Jadi bisa kembali lagi ke harga awal gitu ya, ke angka 1920 ya. Apa sini kan? Nah,
ketika kita bikin konten video di sini level sini. Jadi hampir mau kembali ke bawah lagi. Mungkin kalau teman-teman yang sudah bersyukur sudah take profit, tetapi kalau sendiri saya bilang dari awalnya ini tentu perjalanan bukan sebentar, saya bilang kan. Untuk mencapai 100% bukan sebentar. Bahkan teman-teman kalau mau bikin teman-teman satu emiten untuk trading gitu ya, bikin beberapa RDN, satu ditaruh di harga 1920 contohnya gitu ya. Nah, teman-teman bikin lagi RDN satu untuk tektokan aja. Tektokan bagaimana cara ngambilnya. Ketika MA10 dibawahkan menuju ke atas, teman-teman ambil. Nah, ketika 2%, 10%, mungkin 5%, udah jual lagi. Tunggu lagi sampai MA10. MA10 masuk lagi. Itu tektokan, teman-teman. Tapi yang satu, teman-teman pegang, jangan kemana-manain. Kalau turun, tambah muatan lagi. Turun, tambah muatan lagi. Nah, justru itu salah satu strategi untuk kita trading di cuma satu emiten aja. Apalagi ini volatil, teman bagus ya ini. Beberapa bulan tunggu dulu MA10-nya ada kenaikan, take profit. Tapi kalau teman-teman ingin istilahnya agak panjang dikit gitu ya, tinggal tunggu aja. Oke teman-teman ya, si Arto ini berusaha mau mempertahankan MA 200-nya biar tidak kejebol lagi. Karena kalau terjebol ya waspadalah teman-teman ya. Ya bisa ke level sini. Walaupun di sini kan ada si kanal agak panjang dikit gitu ya. Kalau dijebol lagi ya bisa ke level 1855 lagi teman-teman. Oke, mudah-mudahan si Arto ini bisa dipertahankan di MA 200-nya. Dan satu lagi teman-teman ya, untuk area sekarang gitu ya, si bandar lokal jualan ada siang napung si XL. Si XL. Kalau teman-teman cenderung bersabar sih sebenarnya saya pikir ke target yang kita canangkan tercapai lah teman-teman. Oke, kemarin kan sudah mulai bagus teman sampai ke angka 2400 ya. Kalau teman-teman take profit ya silahkan. Kalau teman-teman bersabar lagi tinggal tambah muatan lagi. Makanya strateginya itu bikin jangan satu RDN, dua RDN itu bagus. Yang satu dipertahankan di harga untuk yang lebih tinggi lagi, yang satu buat tektokannya aja. Karena volatil dan ngambilnya seperti biasa MA 10 aja dan sudah cukup gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang mau ngambil sabar dulu, tunggu dulu MA 10 di bawah karena menuju ke atas. Mungkin teman-teman ketika dia tidak mampu melewati area 2250 ataupun bahkan yang terdekatnya di angka 2020 tidak bisa dilewati, cenderung dia akan dibawa turun kembali. Tapi kalau saya melihat MA 200-nya sudah mulai menghadap ke depan. Butuh break area 2470 biar si emiten ini bisa terlihat jelas MA 200 menghadap ke atas. Jadi butuh target ke sini di angka 2470. Saya pikir ke sini bisa lah teman-teman. Cuman si bandar lokalnya lagi jualan dulu gitu ya. Ini ngambil sedikit, buang lagi, ngambil sedikit, buang lagi. Gitu ya. Makanya nih kalau tidak dipertahankan di MA 200 cenderung bisa dibawa ke bawah ke level 1850 lagi. Bahkan bisa jebol MA 200-nya ya cenderung posisinya posisi downtrend. Kalau sekarang mau tidak mau teman-teman suka nggak suka posisi masih uptrend. Kenapa masih ditahan MA 200-nya? Kalau MA 200 sudah mulai jebol ya statusnya walaupun masih ngengah, kalau statusnya masih pasti dikatakan downtrend gitu kan. Itu ya teman-teman ya untuk sementara Arto lagi dipertahankan tidak jebol daripada 1950-nya sebagai tahanan support. Tapi kalau sudah jebol juga waspadalah MA 200-nya. Tapi tenang aja, santai aja, sabar aja. Emiten ini minimal teman-teman minimal itu ke level sini. Angka 3152 lah. 3100-an lah. Nah, standarnya di sini. Begitupun dengan pengambilannya standar di angka 1737. Itu untuk si Arto. Makanya targetnya tidak tinggi-tinggi saya juga kan. Butuh di harga murahnya aja di sininya harga murahnya. Di atas harga murah dikit ya 3924. Sudah cukup harusnya teman-teman. Oke, untuk Arto Bandara Foren sudah mulai ngambil ya. Kalau kita cek dari tanggal 8 ada si DR terus sudah mulai masuk. Kalau Foren kita cek hari ini aja. Karena yang hijau itu hari ini. Yang net banyak ada si AK yang ngambil 2 miliar. Ya juga sudah ngambil ya. BK biarkan keluar. Jadi cuma satu lot doang. Nah, ternyata si AK ngambil 2 miliar. Keren teman. Si AK juga jago untuk memaaf harga.
Oke, teman-teman, Arto sudah, sekarang agronya nih. Sama, agro juga punya program P100, cuman ya perjalanan, teman. Ini murni untuk perjalanan, bukan untuk 1 hari 2 hari. Oke, untuk agro juga sama, dia sudah sampai targetnya, ternyata tidak mau, teman, tidak mau break. Ya. Ini 2 kali, teman, nih. 2 kali disentuh. Nah, 2 1 2 gitu ya. 2 kali disentuh. Sekarang supportnya sudah mulai ada penjajakan ya. Sini. Kemarin kita bahas di sini, teman-teman. Nah, ini kan ada gap, teman-teman ya. Dia sudah mulai melewati gapnya. Padahal di sini aja berhentinya nih. 228 itu akan cenderung lebih bagus lagi. Kenapa lebih bagus? Sekalian nutup gapnya. Ini kan gap, teman-teman. Open gap up dari 228 sampai ke angka 234 di tanggal berapa? Di tanggal 15 Desember ya. Itu gap, teman-teman. Tanda kenaikan sudah dijebol tapi tidak mau berhenti, tidak mau diam diri di level ini. Malah dia ngasih tanda kenaikan yang lebih di bawahnya gitu. Untuk area ujiannya sanggup nggak tidak untuk melalui lagi gitu. Tapi tren masih bagus, masih uptrend. Kenapa MA200 masih di bawah dan menuju ke atas. Dan si Foreign pun sudah ngambil sejak tanggal 15 Desember. Ya, perhatikan Foreign ngambil. Dan per hari ini ngambil 122,9. Ini lagi ada sedikit berita positif, teman-teman. Sedikit berita positif. Nah, ini adalah emiten juga sama. P101, harga 250. Ya, harga 250, tapi sekarang lagi posisi minus. Pasti posisi minus. Ini belum dihitung harga wajarnya, teman-teman. Nanti kita hawaikan deh. Sini hawai. Kita hawaikan. Nanti kita hitung harga wajarnya. Oke, berarti kalau P100 titik awal 250 berarti di angka 500-an targetnya itu. Tapi sementara ini baru tertingginya itu kan tanggal berapa nih? Dimulai 17.09 nih. Berapa sini? Paling tertingginya di angka berapa nih? 272 ya. September 15 sini. Nah, ini soalnya nyusul ini teman-teman 17 September. Nyusul di area sini ya. Kita bahas di area sini kan. Di area sini belum kemana-mana teman-teman. Malahan turun. Ya, malahan turun. Karena ngebahasnya telat, teman-teman harusnya ngebahas itu ketika MA10 dibahas karena menuju ke atas, itu bisa di level sini, ya ataupun harusnya atau di sini nih harusnya. Kalau di sini bawah keduanya boleh, pas masuk ke MA200-nya. Tapi secara TA sih posisinya posisi uptrend ini teman-teman ya. Karena MA2 suka nggak suka, ketika MA2 harus berada di bawah candle ya posisinya uptrend gitu kan. Walau dia menghadap ke atas ataupun ke bawah harusnya posisinya uptrend. Tapi yang paling saya sukain itu ketika uptrendnya itu MA2 harus di bawah kanan dan menuju ke atas sama seperti MA10. Karena trend up-nya dikondisikan masih uptrend. Oke, untuk agro masih bagus teman-teman. Foreign pun masih mengambil ya bertanggal 15 Desember. Trennya pun masih posisi bagus, masih uptrend. Step 1, step 2 ya untuk yang terdekatnya ya. Step 1, step 2, step 3. Nah, saya bilang kalau ke sini nggak jadi masalah harusnya 228. Itu kenapa? Untuk menutup gapnya. Kalau sudah tertutup gapnya akan lebih mudah lagi gitu kan. Oke, tanda target yang terdekat 258 dulu, nanti setelah dia break 290 udah sih targetnya, di angka 300-an. Tentu ya target utama di angka 500-an ya, di minimal 100% lah dari 290. Ya teman-teman, sementara gitu ya agro kamu akumulasi perannya bagus, bandar lokal pun cenderung ada masih sisa barang, walaupun buat 4 hari ini jualan ya. Tetapi kalau kita ukur ya dari mulai tanggal 1 Desember posisinya masih bagus. Masih ada punya barang. Cuma sayang banget si BK nih yang ngambilnya. Kenapa si BK kurang suka saya? Shadow seperti ini, teman jago dia jualan ya. Dia dalam keadaan merah pun masih bisa jualan. GRPH. Arto Agro sekarang. GRPH. Ini adalah GRPH adalah emiten yang dilongsorkan dari awal. Bahas GRPH dan PTPS. Yang habis ini PTPS ya. Dari Bro Ahmad Bukhari, dari Bro Book, GRPH sampai PTPS. Dari Ahmad Bukhari, GRPH sama Luk.
LUCK. LUCK kalau nggak salah sudah deh, udah masuk politis ya. Oh ya nanti kita bahas. Kita bahas untuk GRPH-nya dulu ya. GRPH. Nah, emiten ini emiten yang dilongsorkan, teman-teman ya. Artinya saya punya target sampai ke level 1, 2, 3. Cuman perjalanannya tidak semudah yang diobrolkan, teman-teman. Butuh teknik kesabaran. Kemarin ini sempat dibawa ke harga 94 tapi tidak mau, malah turun lagi. Nah, ini sudah mulai lagi, teman. Kalau trennya masih bagus, masih uptrend. Cuman lagi downtrendnya downtrend lumayan, teman-teman ya. Dia ada support di sini nih. Nah, ini supportnya. Tapi dijebol lagi supportnya ya. Tanda kenaikan tidak ada, malah tidak ada tanda kenaikan. Selain di angka 71 itu sudah 2 kali disentuh, tetapi tidak mau break juga ya. Dia ngambil tenaga lagi, nah mudah-mudahan sih ngambil tenaga sekarang teman-teman bisa bisa break ya area 70, 71, 72 lah gitu ya. Smart money sudah berkumpul dengan baik tapi belum solid ya. Tapi kadang-kadang kalau tidak solid pun kalau bandar lokal atau ponpennya mau mah cenderung come on. Tidak ada peringatan, teman tiba-tiba naik aja tinggi gitu ya. Nih OD AZ sudah mulai ngambil, KI pun sudah mulai ngambil sedikit. Kita cek untuk semingguan ini ya. 15 OD masih ngambil 26.000, AZ ada 4.000. Untuk MA10 sama MA20 berada di atas, cenderung masih ada potensi penurunan. MA200 masih di dalam trennya, masih uptrendnya. Ini cuman emang longsornya luar biasa GRP. Tapi target saya masih teman-teman ya kekeh ya, bikin ke angka 1, 2, 3 karena apa? Karena emiten yang dilongsorkan. Yang suka saya bilang setiap emiten yang dilongsorkan itu akan kembali kepada harga listingnya. Beberapa emiten model asli teman-teman itu Koka itu ya. Itu emiten-emiten yang awalnya dilongsorkan, tapi sekarang sudah luar biasa melebihi harga listingnya. Nah ini GRPH ini belum ya. Tinggal tunggu waktunya aja teman-teman ya. Atau teman-teman dengan rasa syukur. Makanya saya suka targetnya itu dibikin step by step. Kenapa? Biar ya udahlah saya sampai situ dulu silahkan. Saya sedikit lagi bersabar silahkan ke 103. Tapi kalau yang ekstra sabar ya bisa ke 1, 2, 3. Terlebih lagi teman-teman banyak yang nyangkut. Jadi bukan hanya cuan tapi banyak yang kejemput juga gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang mau ngambil, tunggu dulu sebentar, biarkan yang masuk menghadap ke atas, dan bandar lokal sudah mulai ngisi ya hari ini. Kalau kita cek di sini hijau teman-teman, sudah mulai nyicil ya. Tapi untuk secara MA belum bisa dikategorikan bisa masuk dulu karena MA sebelumnya belum di bawah kanan dan masih belum menuju ke atas. Butuh kuncian nanti kalau hijau teman-teman ya untuk memastikan bahwa MA sebelumnya masih bisa untuk dikategorikan menghadap ke atas. Karena kenaikan ada di angka 70, kalau dia sudah nge-break saya pikir ini dua kali melakukan percobaan dengan shadow, makanya kalau dia dijebol saya pikir ini saatnya dia akan kembali. Karena sudah beberapa tandakan, sudah mulai beberapa harga tertinggi sebenarnya sudah mau dilewati kalau sudah melewati 7172. Smart money sudah berkumpul dengan baik, cuman belum solid ya, belum 2 kali 3 kali gitu dengan hijaunya. Maka dikategorikan sudah masuk tapi bagus, sudah ada mulai tinggi. Artinya dia tidak ngumpulin barang secara pelan-pelan tapi langsung set tinggi gitu ya smart money-nya. Jadi masuk si NI gitu ya, RB atau OD untuk bisa masuk ke smart money. Oke, teman-teman untuk GRPH gitu dulu ya. Target masih di angka 1, 2, 3 di atas. Posisi emiten yang didowntrendkan dan posisi sekarang jangan ngambil dulu. Kenapa? MA10 masih berada di bawah karena menuju ke atas. Kalau teman-teman suka dengan scalping ya, silakan cek 15 menit kan kalau MA10 sudah mulai berada di atas, teman-teman bisa entry di situ. Oke, teman-teman, sementara gitu dulu ya untuk sementara ini untuk si GRP. Satu lagi ada PTPS. Kita cek PTPS ya. Dulu tahun bulan apa ya yang sering ditanyakan PTPS itu ya? Udah pada cuan ya kayaknya teman-teman ya. Atau udah pada cut loss. LUCK sama PTPS tadi LUCK-nya sudah ditulis kan? Sudah dicatat sama saya teman-teman. Sudah dicatat kan LUCK. Nah,
Ini tanda penurunan sudah mulai dijebol. Ini supportnya nih, di angka 166 di support. Nah, sementara ini ketika dia turun ke sini belum bikin support. Jadi sabar dulu, sabar dulu. Ini baru mau dibikin support. Kenapa saya bilang belum support? Karena belum mampu menembus MA10-nya. Bila mana sudah mampu menembus MA10 dan sudah mulai menghadap, walaupun turun lagi, ini tetap akan jadi support di sini. Jadi artinya jangan sampai jebol support. Gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi supportnya dipertandahkan untuk memperkuat diri ya. Kalau dia tidak sanggup melewati supportnya berarti cenderung akan up. Tapi kalau sudah supportnya sudah mulai dijebol, saatnya dia turun terus teman-teman. 206 tanda kenaikannya saya kasih tanda dulu. Karena saya belum bikin target, teman, karena target sudah tercapai di sini kan. Ada di atas teman-teman. Nah, ini target berikutnya nih. Karena posisinya lagi uptrend, nih target berikutnya itu. Saya betulin dulu ya, biar nah ini harga wajar. Kita hitung harga wajar nanti. Nah, teman-teman perhatikan ya, ini adalah target selanjutnya kalau terjadi kenaikan di sini ya targetnya di angka 270 ya tentunya harus bisa beri area sini dulu gitu kan. Kalau trennya masih bagus, masih uptrend, bandar lokal masih ada barangnya ketika dia ngambil tanggal 20 November ada pembuangan barangnya tinggal setengah. Bandar Foren ngambil keluar ngambil lagi. Setiap ada pengambilan terus keluar dia menyisakan barang. Ketika ngambil keluar tapi menyisakan barang. Ambil keluar menyisakan barang. Ambil keluar. Nah, sini enggak nih. Yang di lapas ini belum meninggalkan barang. Tapi smart money sudah berkumpul dengan baik 1, 2, 3 nih. Sudah mulai ada 2 rumpun ya. Kalau mau ngambil bagaimana tunggu emas seperti karena menuju ke atas ya. Nah, targetnya pun masih agak sedikit jauh ya PTPS ini. Kita cek PTPS untuk ini terlepas daripada berita apapun teman-teman yang saya baca itu dari lihat dari bunda catnya dan lukisan ini milik bahan dan milik fundamental ya 8.90. Dia juga pernah mencapai harga tertingginya termahalnya di angka 400-an. Nah, kemarin sudah menyentuh nih harga tengahnya tapi tidak mampu. Kayak dia bikin koreksi dulu. Apabila koreksiannya tidak lepas daripada supportnya di angka 168 minimal dia meninggalkan satu titik. Berarti di level 170. Nah, di sini juga ada tiang panjang nih, teman-teman, tiang panjang. Jangan sampai dilewat. Kalau ingin bagus itu tidak boleh dilewati. Minimal satu titik di atasnya, maka cenderung dia akan kembali. Tapi kalau dijebol, waspadalah untuk menembus supportnya dan dia bisa melewati MA 200 sebagai garda terakhir gitu kan. Selagi dia tidak mampu melewati tanda kenaikan 197, maka terus akan dibawa ke bawah kembali. Dan nanti itu akan bikin lagi tanda kenaikan lagi. Berarti step by stepnya sudah mulai kelihatan. Ini emiten akan sudah mulai turun. Yang penting dia tidak jebol MA 200 dulu ya sebagai trennya. Nanti kalau sudah trennya patah ya jadi downtrend teman-teman. Kita lihat PTPS ya. Udah di sini ya. Sudah terlihat ya sebagai fundamental. Oke teman-teman sementara seperti itu ya. Jadi untuk PTPS sekali lagi Bandar Foren lagi jualan dulu tapi masih menyisakan barang. Bandar lokal masih ada barangnya tinggal seperempatnya walaupun hari terakhir dia sudah mulai ngambil tapi tidak terlalu banyak. Malah dikuasain sama teman kita untuk tanggal 15-nya. Tapi LG sudah mulai masuk. Kita cek tanggal 19-nya. Ya masih dikuasai sama teman kita tapi ada GR ada FG. Lanjut untuk trennya masih uptrend. Yang penting dia tidak jebol area 168 itu juga di bawah support. Kalau support-supportnya terkecil juga sudah dilewatin, maka support terbesarnya jangan sampai dilewatin gitu kan. Kalau sudah dilewatin, ya cenderung dia bisa menemui MA 200. Oke, untuk si PTPS targetnya itu kalau dia bisa break ya, ada harga tengahnya, dia bisa ke level sih di angka 272. 334 bisa ke 400 pun bisa gitu ya. Tapi saya batasin sampai ke level 334 ya. Oke, teman-teman sementara gitu dulu ya untuk PTPS. Posisinya lagi turun dulu, jangan ngambil dulu, sabar dulu, biarkan emas 10 di bawah kanan dan menuju ke atas. Kalau bisa teman-teman perhatikan untuk bandar lokalnya ya, karena yang memaaf harga itu sebenarnya 2 broker ya. Tapi yang memaaf harga duluan itu Smart Money. Sorry. yang memaaf ini nih.
Jadi ini si bandar lokal cenderung ngumpulin dulu barang, nah baru maaf harga itu dibantu dengan foren gitu maksudnya ya. Nah setelah foren maaf harga, si bandar lokal jualan ya. Nah, besoknya bandar foren jualan, si bandar lokalnya maaf harga ataupun mempertahankannya teman-teman. Tapi endingnya ya tetap keluar juga gitu si bandar lokal keluar, si foren keluar. Tapi pas waktu tanggal 5 November, si foren itu ngambil eh, keluar tapi masih menyisakan barang. Jadi setiap pengambilan 10 dia nyisain 2, teman-teman. Ngambil lagi 20, sisain 5, teman-teman. Jadi masih menyisakan barang untuk diperjualbelikan nanti mungkin di harga tingginya. Selagi MA10 masih berada di atas skandal, MA20 masih berada di atas skandal, potensi penurunan masih ada. Ini ada support terkecilnya, jangan sampai lewat gitu ya. Kalau dilewat kurang. Ini kalau tidak terjadi support teman-teman atau tidak terjadi pantulan ini menjadi tanda penurunan biasa aja yang terkecil ataupun support kecil lah, jadi bukan support besar. Nah begitu ya teman-teman ya untuk sementara itu PTPS bandar lokal masih ada di dalam, bandar lokal masih ada di dalam, bandar foreign masih ada di dalam. Smart money pun sudah mulai masuk kembali dan tren up-nya masih terjadi karena MA200 sudah tadi. Bahwa untuk pengambilan sabar dulu, tunggu MA10 di bawah kanan dan menuju ke atas. Nah mungkin seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan ke teman-teman untuk malam hari ini. Mohon maaf sedikit ya, tapi jamnya sudah mulai jam 1 jam teman-teman ya. Kita bahas nanti 1 jam. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman ya. Nanti kita sambung lagi untuk emiten teman-teman yang lain. Oke, ciao.